Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Yasin selaku dosen pengempu mata kuliah Teori Ekonomi Universitas Negeri Surabaya, dan yang kami banggakan teman-teman kelas 2024A atau teman-teman yang lainnya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang perilaku produsen individual. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmatul Akbar, NIM 139, dan rekan-rekan saya. Jadi pertama-pertama, apa sih produksi itu? Produksi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam menghasilkan suatu produk, baik barang atau jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Di sini ada teori produksi berdasarkan jenis produk. Saya menjabarkan 5 saja. Yang pertama ada produksi ekstraksi, kegiatan produksi yang menciptakan nilai dengan mengambil langsung sumber daya alam. Barang-barang tersebut nantinya di-store oleh pabrik untuk diolah kembali. Contohnya tambang emas, tembaga, batu bara, nikel, besi, dan minyak bumi. Yang kedua ada produksi agraris, kegiatan produksi yang menciptakan nilai pada hewan dan tumbuhan. Biasanya meliputi produksi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Yang ketiga ada produksi industri, yang kegiatan yang memberikan menciptakan nilai dengan mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya makanan kemasan, pakaian, bahan bahan konstruksi, kendaraan bermotor, yang lainnya. Yang keempat ada perdagangan. Walaupun perdagangan tidak mengubah bentuk barang, perdagangan dapat dikategorikan sebagai kegiatan produksi. Karena perdagangan memindahkan tempat barang dari produsen ke konsumen. Biasanya pedagang membeli barang dari produsen dengan harga yang lebih terjangkau, lalu menjualnya kembali ke pembeli. Yang kelima ada jasa. Produksi jasa merupakan kegiatan produksi yang memberikan pelayanan kepada konsumen. Contohnya yaitu layanan telekomunikasi, kesehatan, pendidikan, hiburan, dan perbankan. Selanjutnya teori produksi mengenai tahapan-tahapan produksi. Yang pertama ada tahapan primer. Produksi di bidang ekstraksi dan agraris. Biasanya menghasilkan barang yang sifatnya masih sangat dasar, sehingga ada yang bisa dikonsumsi langsung oleh konsumen. Namun ada juga yang memerlukan pengolahan lebih lanjut agar bisa dikonsumsi. Contohnya yaitu minyak bumi yang memerlukan pengolahan lebih lanjut. Selanjutnya ada teori produksi mengenai tahapan produksi. Yang pertama ada tahapan primer. Produksi di bidang ekstraksi dan agraris menghasilkan barang yang sifatnya masih sangat dasar, sehingga ada yang bisa dikonsumsi langsung, ada yang perlu diolah lagi agar bisa dikonsumsi oleh konsumen. Contohnya yaitu minyak bumi yang memerlukan pengolahan lebih lanjut oleh pabrik, dan yang dapat dibeli oleh konsumen yaitu di toko-toko buah untuk langsung dimakan. Yang kedua ada tahapan sekunder. Biasanya bidang industri, barang yang mentah merupakan hasil produksi dari tahapan primer diolah menjadi barang jadi atau siap pakai. Contohnya yaitu getah karet, barang mentah yang perlu diolah sehingga getah karet bisa menjadi bahan motor. Yang ketiga, tahapan tersier, tujuannya memperlancar pembuatan barang serta menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Contohnya yaitu kurir paket. Contoh lain yaitu peran perbankan yang membantu proses pembayaran non-tunai. Perkenalkan, saya Raffidan Reza Anggara dari NIM 089. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Untuk faktor produksi asli sendiri itu faktor produksi yang berasal dari alam dan tidak berasal dari manusia. Contohnya yaitu sumber daya alam seperti air, tanah, udara, dan yang lainnya. Dan yang kedua yaitu tenaga kerja manusia. Untuk tenaga kerja manusia sendiri yaitu kontribusi fisik dan mental manusia untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian yang kedua yaitu faktor produksi turunan. Yaitu faktor produksi turunan adalah faktor produksi yang berasal dari kreativitas manusia seperti modal, kewirausahaan, dan teknologi. Yang selanjutnya yaitu
Cara perusahaan untuk meningkatkan produktivitasnya ada dua, yaitu metode ekstensif dan intensif. Untuk metode ekstensif sendiri adalah cara meningkatkan produktivitas dengan cara menambah faktor produksi, seperti menambah jumlah tenaga kerja, pabrik, lahan pertanian, dan lainnya. Kemudian ada metode intensif, yaitu cara meningkatkan produktivitas dengan cara menambah produktivitas faktor produksi, seperti mengadakan mengadakan pelatihan khusus dan meningkatkan keterampilan para pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisila Fatunisa dengan NIM 208. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori produksi, tentang biaya produksi. Di sini saya akan menerangkan tentang teori produksi, tentang biaya produksi. Yang pertama, biaya produksi tetap atau fixed cost, yaitu dibutuhkan untuk proses produksi dan nominalnya tetap. Jadi tidak berubah meskipun berapapun jumlah barang atau jasa yang dihasilkan, itu nominalnya biaya ini tetap. Contohnya biaya sewa gedung, pajak bumi dan angsuran, biaya pembelian alat, gaji pokok dan karyawan, dan asuransi. Yang selanjutnya ada biaya produksi dan biaya produksi variabel atau variable cost, yaitu biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan untuk proses produksi dan nominal berubah sesuai dengan jumlah yang dihasilkan. Jadi biaya produksi variabel ini berbeda dengan biaya produksi tetap. Kalau biaya produksi tetap kan tetap, kalau biaya produksi variabel itu berubah-ubah, jadi nilainya itu dinamis. Kalau biaya produksi tetap fixed cost itu tetap, jadinya tidak berubah-ubah gitu. Semakin besar volume produksi, semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dan sebaliknya. Biasanya biaya ini sangat bergantung pada aktivitas usaha. Contohnya biaya langsung, tenaga kerja langsung, upah overtime pekerja, komisi penjualan, dan maintenance alat produksi. Yang selanjutnya ada biaya produksi total atau total cost, yaitu dihitung dari penambahan biaya variabel dan biaya tetap. Jadinya dijumlah antara produksi tetap sama produksi variabel. Yang selanjutnya biaya produksi total itu contohnya ada produksi catering, terus bahan makanan, tenaga kerja, gas, listrik, air, transportasi, kemasan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada biaya produksi rata-rata atau average cost, yaitu biaya produksi rata-rata yang didapatkan dengan cara membagi biaya produksi total dengan jumlah produksi. Jadi biaya produksi rata-rata ini membagi antara produksi total dengan jumlah produksi. Hal ini penting diketahui agar perusahaan dapat memprediksi keuntungan yang didapatkan setiap menjual satu unit produk. Yang selanjutnya, ini saya akan menjelaskan tentang teori produksi, tentang the law of diminishing return. Dirumuskan oleh David Ricardo. Dalam pemaparannya, David menyatakan adanya anomali dalam proses produksi yang menjelaskan bahwa penambahan faktor produksi tidak serta-merta selalu meningkatkan hasil produksi yang linear. Pada titik tertentu, hasil produksi justru akan berkurang meskipun faktor produksinya tersebut ditambah. Penumbuhan input terus-menerus menjadikan jumlah input melebihi kapasitas produksi dan berakibat pada tercapainya titik jenuh. Hal ini menyebabkan produktivitas tidak maksimal. Seperti itu. Di situ David Ricardo menjelaskan tentang teori produksinya. Jadi kalau semakin diproduksi, semakin akan berkurang juga faktor produksi yang ditambah. Begitu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Neza Akwari Bujaskia dari kelas 2024A, nomor belakang NIM 043. Oke, teori mengenai fungsi produksi. Fungsi dalam bentuk persamaan matematika yang menjelaskan hubungan output dengan input yang dipakai selama proses produksi berlangsung.
Fungsi produksi memberikan prediksi jumlah output yang memungkinkan yang dihasilkan oleh produsen dengan mengkombinasikan berbagai macam input yang mungkin untuk terjadi. Dengan fungsi produksi, produsen dapat merancang harga produksi dan kuantitas produk yang dihasilkan. Tidak hanya itu, fungsi produksi juga memberikan gambaran kombinasi input yang harus digunakan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai apa itu konsep produksi. Konsep produksi sendiri atau production concept adalah salah satu konsep pemasaran yang berfokus pada efisiensi produksi, biaya rendah, dan distribusi mahal. Konsep produksi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Untuk kelebihannya yaitu bisnis ini menggunakan konsep ini dapat memproduksi barang dengan biaya rendah sehingga barang yang dijual dapat memenuhi kebutuhan pasar. Untuk kekurangannya, produk ini berkualitas rendah karena mengedepankan efisiensi pembuatan produk. Selain itu, konsep ini juga menargetkan segmen tertentu, sehingga kebutuhan dan keinginan pelanggan menjadi kepentingan sekunder bagi perusahaan. Kemudian, adapun macam-macam konsep produksi sendiri ada dua, yakni satu, konsep produksi massal. Konsep ini bertujuan untuk menghilangkan pekerjaan berulang, sehingga produsen dapat memproduksi dalam jumlah yang lebih besar dengan lebih sedikit pekerja. Kemudian ada konsep produksi luar negeri, yaitu konsep yang bertujuan untuk menjaga biaya tetap rendah dan terjangkau bagi semua kalangan. Ada beberapa konsep produksi. Yang pertama ada konsep produksi, yang kedua konsep produk, yang ketiga konsep penjualan, yang keempat konsep pemasaran, dan yang kelima konsep pemasaran berwawasan sosial. Dalam konsep produksi atau bisa disebut dengan production concept menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia dan harganya terjangkau. Oleh karena itu harus berfokus pada peningkatan efisiensi produksi dan distribusi. Dengan adanya peningkatan efisiensi produksi, maka harga akhir dapat ditekan sehingga konsumen akan mendapatkan penawaran yang terjangkau. Terus yang kedua adalah konsep produk atau bisa disebut dengan produk konsep, menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan kualitas kinerja dan fitur inovatif yang terbaik, selalu memberikan produk dengan mutu yang terbaik. Berdasarkan konsep ini, strategi pemasaran berfokus pada perbaikan produk yang berkelanjutan. Jika dilakukan dengan benar, maka akan menghasilkan produk yang sangat baik. Kualitas dan peningkatan produk adalah bagian yang penting dalam sebagian besar strategi pemasaran. Terus yang ketiga ada konsep penjualan. Konsep penjualan atau bisa disebut dengan selling concept menyatakan bahwa konsumen tidak akan membeli produk perusahaan kecuali jika produk itu dijual dalam skala penjualan yang besar, serta dengan usaha promosi-promosi yang besar pula. Konsep penjualan ini biasanya diterapkan pada produk atau jasa non-primer, produk yang bukan kebutuhan pokok sehingga tidak dicari-cari. Terus yang keempat ada konsep pemasaran. Konsep keempat adalah konsep pemasaran atau bisa disebut dengan marketing concept. Philip Kotler dan Gary Armstrong menyatakan bahwa dalam konsep ini pencapaian tujuan organisasi tergantung pada pengetahuan akan kebutuhan dan keinginan target pasar dan memberikan kepuasan yang diinginkan dengan lebih baik daripada pesaing. Berdasarkan konsep ini, fokus dan nilai pelanggan adalah jalan menuju penjualan dan keuntungan. Nama saya Asten Satugara dengan akhir NIM 091. Yang kelima adalah konsep pemasaran berwawasan sosial, yang juga disebut dengan societal marketing concept. Dalam konsep ini, prinsip pemasaran menyatakan bahwa perusahaan harus bisa mengambil keputusan dengan baik, dengan memperhatikan keinginan konsumen, kesehatan perusahaan, keinginan jangka panjang konsumen, dan keinginan jangka panjang masyarakat. Sehingga perusahaan bisa meningkatkan loyalitas konsumen, meningkatkan kesejahteraan dengan memberdayakan masyarakat yang terlibat. Contohnya yaitu The Body Shop, yang merupakan perusahaan yang menjual perawatan wajah dan kulit dengan membangun branding yang ramah lingkungan dan tidak melakukan uji coba pada hewan. Komposisi produknya juga menggunakan bahan organik sehingga lebih ramah lingkungan juga.
Dan selanjutnya yaitu wis rek. Yang selanjutnya yaitu adalah produksi dan biaya jangka pendek. Menurut Dahlia, dalam buku Ekonomi Manajerial 2021, biaya produksi jangka pendek ialah biaya produksi yang dimana sebagian produksinya tidak dapat mengalami penambahan jumlah atau tetap. Biaya ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama biaya produksi langsung dan biaya tidak langsung. Yang pertama, biaya langsung atau direct cost merupakan biaya-biaya yang dapat diidentifikasi secara langsung melalui suatu proses tertentu atau output tertentu. Contohnya yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung atau biaya overhead. Yang kedua, yaitu biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya-biaya ini tidak dapat diidentifikasi secara langsung, baik melalui proses tertentu atau output tertentu. Contohnya yaitu biaya listrik berupa penerangan lampu atau AC dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu komponen dari biaya produksi jangka pendek. Ada 7, yaitu 1, biaya tetap total atau fixed cost. Yang kedua yaitu biaya variabel total, variable cost. Yang ketiga yaitu biaya total atau total cost. Yang keempat, biaya tetap rata-rata, average fixed cost. Yang kelima yaitu biaya variabel rata-rata, yaitu average variable cost. Yang keenam yaitu biaya tetap rata-rata, yaitu average cost. Dan yang ketujuh yaitu biaya manajerial atau disebut dengan managerial cost. Selanjutnya ada komponen biaya produksi jangka pendek, yaitu ada 7. 1. Biaya tetap total atau fixed cost. Yang kedua, biaya variabel total, variable cost. Yang ketiga, biaya total cost. Yang keempat, biaya tetap rata-rata, average fixed cost. Yang kelima yaitu biaya variabel rata-rata, average variable cost. Yang keenam yaitu biaya total rata-rata, average cost. Dan yang ketujuh adalah biaya marginal atau disebut dengan marginal. Nama saya Shana Sardansi dengan NIM belakang 002. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang biaya tetap total atau disebut juga biaya fixed cost. Biaya tetap total adalah biaya yang tetap harus dikeluarkan walaupun perusahaan tidak berproduksi. Biaya tetap merupakan biaya setiap unit waktu untuk pemberian input biaya tetap. Jadi meskipun kita memproduksi banyak atau sedikit barang, biaya tetap ini akan selalu sama. Contohnya yaitu seperti gaji pegawai, biaya pembuatan gedung, pembelian mesin, sewa tanah, dan lain-lainnya. Kurva biaya tetap adalah garis lurus yang sejajar dengan sumbu X atau output karena besarnya tidak dipengaruhi oleh besarnya produk. Terus kemudian rumusnya yaitu FC sama dengan TC dikurangi VC dikali kuantitas. Keterangannya TC biaya tetap total atau total cost, FC sama dengan biaya tetap atau fixed cost, VC sama dengan biaya variabel atau variable cost. Yang kedua adalah biaya variabel total atau biaya variable cost. Jadi biaya yang dikeluarkan apabila berproduksi dan besar kecilnya tergantung pada banyak sedikitnya barang yang diproduksi. Semakin banyak barang yang diproduksi, biaya variabelnya semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Rumusnya yaitu VC sama dengan TC dikurangi FC dibagi kuantitas. Kurva biaya variabel adalah kurva yang menunjukkan harga konstan input variabel dikalikan dengan fungsi produksi jangka pendek terbalik atau kurva produk total. Kurva ini melengkung mengikuti efisien penggunaan faktor produksi. Yang ketiga yaitu biaya total atau bisa disebut biaya total cost, merupakan jumlah keseluruhan biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Dengan kata lain, biaya total adalah jumlah biaya tetap dan biaya variabel. Biaya variabel merupakan unsur biaya total karena biaya total memiliki sifat yang juga dimiliki biaya variabel, yaitu bahwa besarnya biaya total berubah-ubah seiring dengan berubah-ubahnya output yang dihasilkan. Rumusnya yaitu TC sama dengan FC ditambah VC. Kurva biaya total cenderung naik karena total biaya untuk memproduksi output tertentu adalah jumlah dari biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya yaitu biaya tetap rata-rata average fixed cost adalah hasil bagi antara biaya tetap total dan jumlah barang yang dihasilkan. Ini adalah contoh rumusnya dan ini adalah contoh kurvanya. Kurva FJ merupakan sebuah garis lengkung yang mengarah ke kanan bawah. Hal itu karena kedua ujung kurva AFC tidak pernah menyinggung ataupun memotong sumbu-sumbu, sehingga tinggi jumlah output semakin rendah nilai AFC.
Selanjutnya biaya variabel rata-rata adalah biaya satuan output. Bentuk kurvanya menyerupai huruf U. Kurva AFC akan menurun karena tergantung kepada besar kecilnya output. Selanjutnya biaya total rata-rata adalah biaya total persatuan output. Bentuk kurvanya juga menyerupai huruf U, namun memiliki perbedaan dengan biaya variabel rata-rata. Bedanya adalah AC turun dengan cepat tetapi naik dengan perlahan-lahan. Dengan kata lain, bagian kiri kurva lebih curam dibanding dengan bagian kanannya. Kemudian yang ketujuh ada biaya marginal. Biaya marginal sendiri adalah tambahan biaya yang disebabkan karena tambahan satu unit produksi. Biaya marginal diperoleh dari selisih total cost dan selisih kuantitas dari barang yang diproduksi. Oleh karena tambahan produksi satu unit output tidak akan menambah atau mengurangi biaya produksi tetap, maka tambahan biaya marginal ini akan menambah biaya variabel total. Untuk rumusnya sendiri yaitu MC sama dengan delta TC per delta Q. Untuk rumusnya, untuk diagramnya bisa dilihat di situ. Kemudian ada produksi dan biaya jangka panjang. Perhitungan biaya produksi yang mana semua faktor produksinya bisa mengalami perubahan. Perusahaan dapat menambah jumlah tenaga kerja, peralatan produksi mesin, dan lain sebagainya. Biaya yang dikeluarkan selama jangka waktu yang dibutuhkan agar semua biaya bersifat variabel. Keputusan jangka panjang yang mempengaruhi biaya perusahaan meliputi mengubah kuantitas dan produksi, mengurangi atau memperluas perusahaan, dan memasuki atau meninggalkan pasar. Komponen biaya produksi jangka panjang ada 3, yaitu biaya total jangka panjang atau long run total cost, kemudian biaya rata-rata jangka panjang, long run average cost, kemudian biaya marginal jangka panjang atau long run marginal cost. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus biaya total jangka panjang. Biaya total jangka panjang itu kan long run total cost. Nah, LTC-nya itu sama dengan FC ditambah VC. Jadi keterangannya kalau LTC itu biaya total jangka panjangnya, kalau VC itu FC itu biaya tetap, kalau VC itu biaya variabel. Jadinya dijumlah antara FC sama VC-nya gitu. Setelah dicari semua kurva-kurvanya atau LRTC-nya, setelah itu dimasukkan dalam bentuk kurva gini, terus dimasukkan dari yang dari biaya produksinya berapa, nanti jumlahnya di kurva gitu, nanti terus ditarik bagian yang udah dijumlahkan tadi sesuai dengan kurvanya begitu. Terima kasih. Ada biaya rata-rata jangka panjang atau juga disebut dengan long run average cost. Biaya rata-rata jangka panjang merupakan biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi apabila perusahaannya dapat selalu berubah kapasitasnya produksinya. Kurva LRAC dibentuk bukan hanya didasarkan kepada beberapa kurva ASI atau average cost, tetapi berdasarkan kepada kurva ASI yang jumlahnya tidak terhingga, sehingga menyebabkan bentuk kurva LRAC seperti huruf U berupa garis lengkung. Kurva LRAC ini merupakan kurva yang menyinggung berbagai kurva ASI. Jangka pendek, titik-titik persinggungan tersebut merupakan biaya produksi yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi yang dicapai perusahaan dalam jangka panjang. Yang ketiga yaitu biaya marginal jangka panjang atau long run marginal cost. Biaya ini merupakan biaya tambahan karena menambah produksi sebanyak satu unit. Perubahan biaya total sama dengan perubahan biaya variabel. Kurva biaya variabel jangka panjang atau LMC mengukur perubahan biaya total jangka panjang LTC per unit perubahan output. LTC untuk setiap tingkat output dapat diperoleh dengan mengalihkan output dengan LMC untuk setiap tingkat output tersebut. Dengan menerapkan nilai-nilai LMC pada pertengahan antara tingkat output yang berubah dan menghubungkan titik-titiknya, maka akan diperoleh kurva LMC. Kurva ini berbentuk U dan mencapai titik minimum sebelum kurva LMC mencapai titik minimumnya.
Di samping itu, bagian kurva LMC yang menarik akan melalui titik-titik terendah berupa LC tersebut. Di samping adalah kurva yang menunjukkan biaya marginal atau marginal cost. Ada 3 kapasitas yang akan dipilih oleh perusahaan yang ditujukan oleh AC1, AC2, dan AC3. Lalu, berikut manakah yang dipilih oleh produsen selanjutnya? Faktor yang akan menentukan kapasitas produksi yang digunakan adalah tingkat produksinya. Nah, ini dicapai oleh perusahaan tersebut. Dan dipilih kapasitas produksi yang tersedia. Misalkan, tingkat produksi yang ingin dicapai adalah 100 kapasitas ya, 100 unit. Nah, maka akan lebih baik jika produsen memilih di kapasitas 1. Karena jika produsen memilih di kapasitas 2, maka biayanya akan lebih besar. Kalau diperhatikan, kapasitas 1 adalah kapasitas yang paling efisien untuk produksi di bawah 100. Namun, jika perusahaan hendak memproduksi 130 sampai 240, maka kapasitas 2 adalah yang paling efisien. Jika perusahaan hendak memproduksi barang yang lebih dari 275, maka sebaiknya produsen memilih di kapasitas yang ketiga. Kemudian ada iso cost. Iso cost sendiri adalah konsep ekonomi yang digunakan dalam teori produksi untuk menggambarkan berbagai kombinasi input seperti tenaga kerja dan modal yang dapat dibeli oleh perusahaan dengan jumlah biaya tertentu. Kurva iso cost mempresentasikan tingkat biaya yang sama di mana perusahaan bisa memilih berbagai kombinasi input untuk mencapai output yang diinginkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Iso cost bekerja berdampingan dengan kurva isokuan yang menggambarkan kombinasi input yang menghasilkan tingkat output yang sama. Untuk kurva iso cost sendiri itu cenderung lurus dengan rumus seperti di atas, yaitu C sama dengan WL plus RK. Kemudian ada isokuan. Isokuan adalah kurva yang menghubungkan semua kombinasi input yang menghasilkan tingkat output yang sama. Setiap titik di kurva isokuan mewakili jumlah input tenaga kerja dan modal yang berbeda, tetapi menghasilkan tingkat output yang sama. Isokuan memperlihatkan substitusi antara dua faktor produksi, misalnya tenaga kerja dan modal dalam proses produksi. Berbeda dengan iso-cost, isokuan memiliki kurva yang cenderung melengkung seperti huruf U dengan rumus I sama dengan F LK. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan materi kali ini. Semoga materi kali ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf jika kami ada salah kata. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.